Tapi sayangnya kerjasama tersebut harus putus di tahun 1998 akibat dampak dari krisis moneter. Hey everyone, selamat datang di kanal YouTube Halulur bersama gue, Tio Lesmana. Dari pertama gue udah sempet bahas tentang sejarah, politik, sempet juga bahas tentang teknologi. Dan kali ini kita bahas tentang olahraga kali ya. Karena hari Minggu kemarin asli gue gregetan banget karena idola gue, Valentino Rossi, gagal raih podium yang ke-200-nya padahal udah di depan mata. Di lap terakhir, Rossi yang lagi ada di posisi ketiga tiba-tiba disalip sama Joan Mir dan jadi posisi keempat. It sucks man, very sucks. Apalagi kemarin tuh mainnya di Italia yang notabene negaranya Rossi sendiri. Tapi ya gue masih yakin sih, karena kan MotoGP tahun ini masih banyak seri-seri yang tersisa, nggak menutup kemungkinan kalau Valentino Rossi bisa meraih podium yang ke-200-nya. Dan nggak menutup kemungkinan juga kalau Valentino Rossi tahun ini bisa jadi juara dunia, karena saingan terberatnya Marc Marquez mumpung lagi cedera. Nggak tahu deh kapan Marc Marquez mulai balapan lagi. Kemarin aja balapan di sirkuit San Marino belum ada tanda-tanda Marc Marquez udah mulai pulih. Marc Marquez masih digantikan pembalap penggantinya ketika berlaga di sirkuit San Marino yang dihadiri 9.000 lebih penonton. Ya, kalau kalian nonton MotoGP kemarin, penonton memang udah bisa nonton langsung di sirkuit San Marino. Tapi tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan sirkuit San Marino ini sebenarnya sanggup menampung hingga 160.000 penonton. Tapi karena di masa pandemi ini, balapan kemarin cuma dibatasi sampai 30.000 penonton. Dan penonton yang hadir ketika balapan kemarin cuma 9.000 lebih. Ya, tentunya gua atau mungkin kita semua berdoa lah ya, semoga pandemi ini tuh cepat berakhir. Apalagi kita tahu tuh kalau tahun depan Indonesia resmi jadi salah satu tuan rumah ajang balap MotoGP. Seri balapan MotoGP di Indonesia akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika yang ada di Lombok. Bahkan nama Indonesia sirkuit Mandalika ini udah masuk website penjualan tiket nonton MotoGP guys. Asli gue pribadi pun berharap bisa nonton langsung balapan MotoGP di sirkuit Mandalika tahun depan. Dan itu pun pasti jadi kebanggaan buat Indonesia kan. Apalagi kalau misalkan kalian lihat layout sirkuitnya itu letaknya ada di pinggir pantai, mirip-mirip kayak Phillip Islandnya Australia. Asli gue gak sabar banget. Tapi kalian tahu nggak, sebelum diadakan di sirkuit Mandalika ini, Indonesia tuh ternyata pernah menjadi tuan rumah MotoGP guys. Tapi memang sayangnya nggak lama. Dan kali ini gue mau bahas beberapa hal tentang penyelenggaraan MotoGP yang dulu pernah diadain di Indonesia. Langsung aja kita masuk ke Yuk Kicau, yuk kita cari tahu. Sampai saat ini pembangunan sirkuit Mandalika yang ada di Lombok nih masih dalam proses. Dan proses itu pun dikebut ngejar waktu pegelaran MotoGP Indonesia. Jadi memang sirkuit ini dibangun khusus untuk pegelaran MotoGP. Beda sama dulu waktu tahun 1996 dan tahun 1997, Indonesia jadi tuan rumah ajang para pembalap adu cepat. Sirkuit yang dipakai saat itu adalah sirkuit Sentul yang ada di Bogor. Pembangunan sirkuit Sentul ini adalah idenya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Maklum, beliau ini memang seneng banget sama yang namanya dunia otomotif. Nah, awal mula pembangunan sirkuit Sentul ini ternyata bukan untuk ajang MotoGP. Ternyata pembangunan sirkuit Sentul ini direncanakan untuk ajang adu cepat jet darat alias Formula One. Awalnya secara desain panjangnya sirkuit Sentul ini direncanakan 4,2 km. Tapi pas jadi kok cuma 3,9 km. Pembangunan sirkuit Sentul ini dimulai tahun 1990 dan rampung tahun 1992. Yang kemudian diresmikan sama bapaknya Tommy Soeharto alias Presiden Soeharto pada tanggal 22 Agustus 1992. Dan yang menarik adalah saat itu sirkuit Sentul adalah arena balap yang paling megah di Asia Tenggara. Tapi dasar sial ya, setelah dipertimbangkan ternyata FIA menolak sirkuit Sentul menjadi tuan rumah ajang balap F1.
Ajang adu cepat jet darat tersebut pun akhirnya gagal diadakan di Indonesia. Alasannya sih katanya fasilitas-fasilitas yang ada di sirkuit Sentul belum cukup memadai buat tim-tim dan para pembalap F1. Selain itu, panjang sirkuit ini yang semula direncanakan 4,2 km tapi pas jadi cuma 3,9 km juga jadi pertimbangan FIA. Kegagalan itu bikin Tommy Soeharto dan kawan-kawannya yang ngebangun sirkuit ini tuh jadi galau. Ya iyalah ya, udah bikin sirkuit yang paling megah di Asia Tenggara ternyata ditolak jadi tuan rumah. Tapi mereka nggak nyerah gitu aja. Tanggal 19 Oktober 1995, Tinton Suprapto yang merupakan mantan pembalap senior sekaligus direktur pengelola sirkuit Sentul mengumumkan kabar yang membuat rakyat Indonesia gegap gembira. FIA boleh nolak, tapi FIM sebagai penyelenggara ajang balap motor internasional menyetujui sirkuit Sentul menjadi salah satu dari 16 tuan rumah ajang balap MotoGP dan Superbike. Uniknya lagi, tahun 1996 itu sirkuit Sentul jadi seri kedua balap MotoGP. Kita kan tahu nih, di awal musim ini lagi seru-serunya, para pembalap ini lagi semangat-semangatnya karena belum ada yang mendominasi perolehan poin. Jadi semua pembalap pasti berusaha keras menjadi yang paling cepat. Pada pagelaran MotoGP tahun 1996 di Indonesia, sirkuit Sentul juga mencatatkan rekor. Sekitar 100.000 penonton membludak di tribun sirkuit Sentul. Itu adalah catatan penonton terbanyak dalam pagelaran MotoGP dalam 2 tahun terakhir. Dan itu pula yang bikin kawasan Sentul jadi macet sepanjang 10 km. Buset, itu kalau gua bayangin mungkin sekarang macetnya udah bisa sampai Depok kali ya. Emang gokil ya antusiasme warga Indonesia ini pengen nonton adu balap motor yang paling bergengsi ini. Apalagi ngelihat pembalap-pembalap sekelas Alex Barros, Mick Doohan. Itulah yang bikin para pabrikan sepeda motor ini bilang kalau Indonesia adalah pangsa pasar terbesar mereka. Banyak banget yang senang sama sepeda motor. Tiap tahun Honda datengin pembalap MotoGP Honda buat ngiklanin produk Honda di Indonesia. Yamaha juga gitu. Tiap tahun pasti datengin Valentino Rossi buat ngiklanin produk Yamaha di Indonesia. Lalu kemanakah Valentino Rossi pas balapan di sirkuit Sentul tahun 1996? Sampai detik ini Valentino Rossi masih menjadi magnet utama ajang balap MotoGP. Banyak nih orang yang bertanya-tanya, kalau Valentino Rossi pensiun MotoGP masih seru nggak ya? Soalnya Rossi ini merupakan legenda hidup yang masih kompetitif sampai sekarang, walaupun usianya sekarang ini udah menginjak angka 41. Pembalap asal Italia ini juga disebut sebagai pembalap motor terbaik sepanjang masa dengan gelar juara dunia terbanyak, yakni 9 kali juara dunia MotoGP. Nama Valentino Rossi naik setelah eranya Mick Doohan tuh selesai. Bahkan pencapaian gelar juara dunia Valentino Rossi itu lebih banyak daripada pencapaian Mick Doohan yang cuma 5 kali juara dunia. Debut Valentino Rossi sebagai pembalap MotoGP dimulai tahun 1996, tepat di mana pertama kali sirkuit Sentul menjadi tuan rumah ajang MotoGP. Rossi saat itu masuk di kelas 125cc pakai motor Aprilia dari tim Nastro Azzurro Aprilia. Ya emang kalau dulu tuh MotoGP memang sama kayak sekarang, ada 3 kelas juga. Tapi kalau dulu itu kelasnya 125cc, 250cc sama 500cc. Beda sama sekarang yang nama kelasnya diubah jadi Moto3 yaitu 250cc, Moto2 itu 765cc dan MotoGP 1000cc. Dan bahkan sebenarnya sekarang ini kelas MotoGP udah ada 4 kalau nggak salah ya. Ditambah lagi kelasnya namanya Moto-E yang merupakan balap motor listrik. Selain itu juga motor-motor yang ada di ajang balap MotoGP semuanya pakai mesin 2 tak. Makanya dulu tuh motor kayak RE King, Kawasaki Ninja 150, Honda NSR disukain banget tuh sama masyarakat. Sebelum akhirnya regulasi MotoGP berubah dan semua motor wajib menggunakan mesin 4 tak yang lebih ramah lingkungan. Ketika balapan di sirkuit Sentul tahun 1996, Valentino Rossi ini nggak bisa berbuat banyak. Dari total 31 pembalap di kelas 125cc, Rossi cuma mampu finish di urutan ke-11. Sebenarnya kalau menurut gue ya, ini tuh udah cukup menunjukkan kemampuan seorang Valentino Rossi. Soalnya saat itu dia start dari urutan 18. Setahun berselang di sirkuit Sentul tahun 1997, Rossi memperlihatkan peningkatan performanya yang luar biasa. Dan dia juga menunjukkan kalau dia punya bakat yang fantastis. Rossi yang saat itu memulai lomba dari urutan keempat berhasil finish dengan catatan waktu 41 menit 14 detik dan finish di urutan pertama. Ya
Yang menarik adalah sebelum Rossi tampil balapan di sirkuit Sentul, Rossi mengalami kecelakaan pada hari Sabtu malam tepat seminggu sebelum balapan digelar. Dan Rossi pun sempat diragukan bisa tampil. Kejadian itu terjadi ketika Rossi baru aja pulang dari suatu pesta di Tavulia. Naas mobil Porsche yang dikemudikan oleh ayahnya mengalami kecelakaan tunggal dalam perjalanan pulang. Rossi pun sempat mengalami muntah-muntah dan kesulitan untuk berbicara. Oleh dokter yang ada di rumah sakit Pesaro, Rossi didiagnosi mengalami trauma akibat benturan pas kecelakaan. Hari Minggunya Rossi keluar dari rumah sakit dan dia pun menjalani perawatan lanjutan di bawah pengawasan dokter Claudio Costa yang merupakan ahli medis di MotoGP. Finally, thanks to Dr. Costa yang telah berhasil memulihkan Rossi dan mengizinkannya terbang ke Indonesia untuk menjalani balapan. And finally, saat balapan di sirkuit Sentul, Rossi berhasil menjadi juara 1. Dan uniknya Rossi naik ke podium juara saat itu dengan kondisi kepala masih diperban. Bahkan Rossi pun sempat mengeluarkan lelucon saat naik ke podium. Dan saat ini tahun 2020 ini sebenarnya kontrak terakhir Valentino Rossi dengan tim Yamaha. Tahun depan tuh nggak tahu Rossi masih balapan di Mandalika atau udah pensiun. Gue pribadi sih berharap mudah-mudahan Rossi masih balapan, dan gue pribadi jujur pengen banget ngeliat dia. Kalau menurut gue minimal Rossi ini dapat 1 kali gelar juara dunia lagi lah, biar genap jadi 10 kali juara dunia gitu. Baru setelah itu silahkan kalau mau pensiun. Emang keren sih ini orang. Gue sendiri ngefans sama Rossi ini bukan cuma karena dia jago balapan, tapi emang banyak pelajaran yang bisa diambil dari dia. Pengalaman dia, kata-kata bijaknya juga, dan banyak pembalap MotoGP yang mengidolakan sosok Valentino Rossi. Banyak para pembalap MotoGP ini yang belajar dari Rossi. Cara mengendarai motor yang benar, cara belok yang benar, etika dengan sesama pembalap. Dan yang paling fenomenal ini orang-orang itu banyak yang bilang kalau Rossi ini paling bisa balapan pas hujan, dimana rata-rata pembalap yang lain itu pasti kesulitan balapan saat hujan. Ngomong-ngomong soal hujan, waktu pegelaran MotoGP 1996 di sirkuit Sentul, kita kan sama-sama tahu ya kalau sirkuit Sentul itu adanya di Bogor, dan Bogor terkenal sebagai kota hujan. Udah gitu pas banget pegelaran MotoGP di sirkuit Sentul itu diadain di awal tahun yang notabene itu adalah musim hujan. Ketika semua pembalap sudah tiba di Indonesia, mereka pun mengadakan sesi latihan yang emang rutin diadakan sebelum kualifikasi dan balapan. Latihan tersebut diadakan selama 3 hari, dan selama 3 hari itu sirkuit Sentul nggak berhenti diguyur hujan. Sampai-sampai Mick Doohan nggak percaya diri balapan di sirkuit Sentul. Dia bilang, saya tidak yakin dapat menaklukkan Sentul. Bukan cuma Mick Doohan yang mengeluhkan cuaca buruk di Sentul, IRTA yang merupakan asosiasi dari tim balap internasional juga khawatir rangkaian acara gelaran MotoGP hancur gara-gara hujan. Uniknya, panitia GP Indonesia nggak kehabisan akal cuy. Mereka manggil seorang pawang hujan yang bernama Siswanto. Pawang hujan ini, Siswanto ini mengasah kemampuannya selama seminggu sebelum akhirnya dia berhasil menyingkirkan hujan dari sirkuit Sentul pada hari balapan. Mick Doohan yang awalnya pesimis akhirnya menjadi juara di kelas utama, yaitu kelas 500cc. Selain itu, Presiden IRTA saat itu Paul Butler juga mengapresiasi kinerja panitia GP Indonesia. Dia juga memuji Indonesia dengan mengucapkan negeri Anda sangat menggoda. Bahkan bukan cuma Presiden IRTA yang memuji panitia MotoGP Indonesia saat itu. Presiden Soeharto yang saat itu nonton perhelatan balap motor internasional tersebut juga memuji kinerja panitia MotoGP Indonesia. Presiden Soeharto menyempatkan diri untuk datang ke sirkuit Sentul, walaupun dikabarkan beliau hanya hadir di sana selama 5 jam. Jadi selama 2 tahun, tahun 1996 dan tahun 1997, Indonesia pernah menjadi tuan rumah MotoGP. Walaupun sebenarnya padahal Indonesia masih menjadi tuan rumah MotoGP sampai dengan tahun 2000. Tapi sayangnya kerjasama tersebut harus putus di tahun 1998 akibat dampak dari krisis moneter. Itulah beberapa memori tentang penyelenggaraan MotoGP di Indonesia sebelum kita menyambut event penyelenggaraan MotoGP di sirkuit Mandalika Lombok 2021 nanti. Event tersebut nunjukin kalau Indonesia ini juga bisa gitu loh berpartisipasi di event-event kelas internasional yang bikin nama Indonesia ini diingat sama orang-orang di dunia. Nggak kalah sama negara lain. Apalagi gelaran MotoGP di Sentul saat itu
mendapat banyak pujian dari pihak-pihak terkait. Gue pribadi sih berharap gelaran MotoGP di Mandalika nanti bisa lebih sukses atau mungkin jauh lebih sukses daripada gelaran MotoGP Sentul yang dulu. Apalagi di sana nanti para pembalap sama tim-timnya ini bisa balapan sekaligus liburan di Lombok. Itu kan berarti berdampak sangat positif dong buat sektor pariwisata Indonesia. Belum lagi turis-turis penggemar MotoGP yang datang ke Indonesia buat nonton MotoGP. Ya, gue pribadi mungkin kita semua berdoa kedepannya akan banyak lagi hal-hal yang bisa bikin Indonesia ini terkenal di dunia. Tentunya dengan hal yang membanggakan. Segitu aja dulu podcast kali ini. Gue Tio Lesmana cabut. Baik buruknya suatu peristiwa tergantung gimana kamu mengambil langkah untuk menanggapinya. Bye.